Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan pagi ini saya akan menjelaskan tentang microcontroller, yaitu di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi rencana saya di jurusan RPL untuk mapel PKK itu kan dibagi oleh 2 guru. Jadi ada guru yang mengajarkan tentang kewirausahaan, ada yang mengajarkan tentang produk kreatif. Jadi pada produk kreatif yang saya programkan, yaitu anak-anak jurusan RPL nantinya bisa, harapan saya sih bisa membuat semacam produk inovasi yang berkaitan dengan bidang komputer, dan nanti bisa harapannya bisa memberi manfaat bagi orang banyak. Ya, jadi di pelajaran sebelumnya mungkin di web sudah saya jelaskan tentang dasar-dasar microcontroller, kemudian ada dasar-dasar sensor. Ya, harapannya pada kesempatan kali ini nanti akan saya demokan untuk penjelasannya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, jadi anak nanti ke online. Jadi ya pastikan sih bisa menggunakan laptop yang lebih baik atau PC. Kemudian anak-anak bisa ke Google Chrome. Ya. Kemudian di sini ketik alamat tinkercad.com. Jadi Anda bisa masuk ke link ini. Nah, kita tunggu untuk loadingnya. Kemudian anak-anak bisa login di sini, pilih yang free, ya, pakai akun Gmail Anda masing-masing. Setelah itu di bagian sini itu ada 3, di bagian sebelah kiri ada beberapa fitur, ada 3D design, ada circuit, ada code block, ada lesson, ada join class. Ya, pada kesempatan ini mungkin saya pilih di circuit dulu. Ya, klik circuit. Ya. Kemudian klik new circuit. Ya. Nah, oke, ini kita sudah masuk di worksheet daripada tinkercad.com yang berkaitan dengan sirkuit. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Arduino dulu. Ketik Arduino. Nah, ini ada pilihan daripada Arduino. Nah, ini ada macam-macamnya. Ya. Bisa di-drag sini. Ya. Ya. Oke. Jadi misalkan anak-anak berikutnya kalau di sekolahan saya pakai tipe Arduino yang di bawahnya ini, ya. Jadi pakai Arduino Nano, ya. Tapi ada yang juga yang Uno seperti ini. Jadi Arduino ini adalah semacam microcontroller, ya. Jadi perangkat ini bersifat open source. Jadi Anda bisa melakukan modifikasi, ya, atau mungkin berinovasi. Jadi di sini di Arduino ini, ya. Jadi di sini terdiri dari beberapa bagian. Ya, jadi yang sebetulnya dari rangkaian ini itu adalah otaknya adalah ini. Ini adalah sebuah IC Arduino dengan tipe ATmega 328. Ya. Jadi sebetulnya ini diibaratkan seperti manusia itu adalah otak kosongnya di sini. Nah, nanti yang mengisi otak kosong ini dengan bahasa pemrograman mirip dengan bahasa C, nanti
Anda bisa memasukkan program di sini. Alat ini mau dibuat apa? Jadi intinya ini sebuah otak atau perangkat yang semacam otak kecil, ya. Tapi di kecil ini dia bisa menggerakkan yang besar. Ya, jadi bagian-bagian utama dari di sini ada IC Arduino dengan tipe ATmega 328. Ya. Kemudian di sebelah sini, ya, ini ada tombol reset. Kemudian yang di sini adalah connected antara Arduino ke PC atau laptop. Jadi menggunakan koneksi USB, ya. Jadi kemudian, nah ini kalau mungkin anak-anak pernah tahu kabel USB yang seperti digunakan di printer, ya. Jadi yang ujung satunya sana itu USB nancep ke laptop atau PC. Kemudian yang ini itu modelnya kotak kayak punyanya printer. Jadi nanti ditancapin di sini. Jadi kalau sudah nancap ke laptop, berarti ini sudah mendapat listrik dari laptop. Jadi perangkat ini sudah mendapat aliran listrik dari laptop, ya. Jadi yang di sini sudah nggak perlu lagi, ya. Jadi pada saat eksperimen dengan laptop butuh ini, tapi nanti kalau sudah eksperimen tidak pakai laptop butuh catu dayanya di sini, ya. Jadi di sini nanti istilahnya pakai adaptor untuk menghidupkan ini, ya. Di sini. Jadi dari bagian pertamanya ada reset, kemudian kabel USB printer untuk koneksi antara perangkat menuju ke laptop. Kemudian di sini juga sama catu daya. Nah, kemudian yang terpenting adalah di bagian-bagian ini. Nah, sebenarnya di sini sudah ada tulisannya. Jadi nanti anak-anak bisa melihat ini. Kalau saya perbesar lagi, nah kayak gini. Jadi bagian yang pertama ini, ya, ada IO ref. Jadi untuk input output referensi. Kemudian ini pin untuk reset. Ya, kemudian ini pin ini menghasilkan, kalau ini dikasih listrik, di sini bisa menghasilkan listrik 3,3 volt. Jadi anak-anak dalam praktek ini tidak perlu takut yang berlebihan, karena ini listriknya kecil banget. Jadi paling kecil 3,3, paling gede atau paling besar 5 volt. Jadi dipastikan tidak akan kesetrum. Ya, jadi di sini butuh bisa listrik 3,3 volt, bisa 5 volt. Jadi ini 3 volt artinya listrik positifnya. Jadi ini alat ini adalah alat DC. Jadi dia menerima listrik itu sudah harus searah. Ya seperti kayak komputer atau laptop, nah, sudah DC. Jadi dia butuh listrik DC 3,3. Nanti groundnya ini adalah sebagai listrik negatifnya. Kemudian 5 volt, ya sama. Jadi dia menerima bisa listrik 3,3, bisa listrik 5 volt. Kemudian ini groundnya. Kemudian ini voltase in, ya, artinya apa? Jika misalkan ini enggak ada, ini enggak ada, kemudian ada perangkat lain masuk listriknya 5 volt langsung ditancapin sini juga enggak apa-apa. Listrik sini sama ground sini boleh. Oke, ini jadi untuk menghidupkan alat ini butuh listrik cuma 3,3 sampai 5 volt. Ya. Untuk masukkan listrik bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Jadi pintunya listrik itu ada 3. Tapi 3-nya harus dipilih salah satu. Kalau sudah pakai ini, ya ini nggak usah dipakai. Kalau sudah pakai ini ya udah ini aja. Ya. Kemudian di sini itu ada bagian analog in. Ya, analog in apa? Kalau di sini digital pin, kalau di sini analog in. Jadi analog itu semacam apa ya? Kalau digrafikkan itu modelnya sinus, ya. Jadi data yang dihasilkan di sini itu bisa naik turun atau variatif. Tapi kalau digital pin, digital itu kan bilangannya 0 dan 1. Kalau ini bilangannya itu lebih dari 0 dan 1. Bedanya di situ. Jadi misalkan
ada sebuah alat sensor gitu ya. Ya, sensor misalkan kayak sensor suhu. Nah, suhu itu kan mulai dari misalkan dari suhu 0 sampai suhu 50. Nah, itu kan nilainya bervariatif. Mungkin kadang bisa suhu katakanlah berapa ya? 24,5 ya. Kemudian kadang suhunya 30 berapa. Jadi di kakinya sensor itu nanti juga dia tulisannya analog. Jadi data di sini itu istilahnya data-data yang nilainya variabel ya. Jadi kalau dicek di sini datanya itu mulai dari 0 sampai 1024. Nah, ini dia bisa menyediakan 5 kaki, artinya bisa menerima inputan, alat ini bisa menerima inputan alat yang datanya variatif sejumlah 6. Jadi maksudnya bisa 6 sensor gitu, artinya begitu. Jadi adalah untuk inputnya ya. Kemudian yang di sebelah sini itu adalah digital pin ya. Jadi di pin yang sebelah sini ya. Di pin yang sebelah sini itu ada TX RX. Jadi TX itu transfer, kemudian RX itu receiver untuk penerimaan. Jadi pin ini digunakan misalkan kayak kita men-setting semacam pernah saya itu sensor SIM sensor yang untuk ngirim seperti HP itu. Nah, itu nanti nancapnya di pin TX dan RX ya. Kemudian pin 2 sampai gini, nomor 1, 2, 3 ini mulai di 2 ini ya, di 2 ini sampai dengan 13 itu adalah digital pin ya. Digital pin itu loh kok di sini ada yang simbolnya apa itu kayak tanda tak terhingga. Berarti ini artinya gini, kalau digital pin itu pin ini hanya bisa menerima atau mengirim data seperti bilangan biner, yaitu 0 dan 1 aja. Jadi kalau 0 itu berarti sama dengan misalkan data mati, atau kalau 1 itu listriknya on, berarti datanya cuma 2, 0 dan 1 ya. Jadi seperti ada ini D2, kemudian D4, kemudian D7, D8, D12, D13. Jadi misalkan berikutnya anak-anak praktek untuk istilahnya misalkan untuk bermain lampu gitu misalkan. Berarti lampu itu kan hanya nyala dan hidup. Jadi nanti kalau bermain-main lampu, alangkah baiknya ya kita pilih pin yang seperti ini, 13, D13, D12, kemudian D8, D7 begitu. Ya, karena kebutuhannya cuma 0 dan 1, lampunya nyala dan hidup gitu. Tapi kalau misalkan anak-anak seperti yang mungkin nanti saya tunjukkan apa itu, seperti saya ada sensor kelembapan udara atau suhu udara. Itu pinnya digital, tapi di situ namanya suhu kan berubah-ubah. Jadi untuk sensor itu nanti Anda pilihkan pin yang ada data-data terhingganya. Jadi ini maksudnya yang ada data terhingganya ini adalah pin digital tapi serasa analog. Jadi digital yang nilainya bisa fluktuatif atau bisa naik turun, tidak hanya 0 dan 1 ya, artinya begitu. Oke, itu jadi untuk penjelasan pin-pin itu. Oke, itu untuk penjelasan bagian-bagian daripada Arduino ya. Jadi Arduino seperti ini tipenya banyak ya. Tapi meskipun banyak itu kadang secara prinsip pemrogramannya hampir sama ya. Jadi pemrogramannya sama, cuma model fisiknya aja lebih kecil. Oke, itu penjelasan saya. Mungkin dari penjelasan ini bisa menambahkan wawasan selain materi yang yang sudah saya sampaikan di web.
Oke, kira-kira untuk penjelasan ini. Jadi nanti kalau memang ada yang masih kurang paham bisa chatting atau bisa ditanyakan di grup. Nanti yang kurang jelas apa nanti bisa saya jelaskan ulang. Mungkin itu pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.